الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Dia li Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Uli Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali wa nafa'ana bi ulumi wa asran fi darin amin. Al-Fatihah. Iya kana wa iya nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ilan qala al-muallif radhiyallahu anhu ankum. Tsummasjud. Kemudian setelah posisi sebelumnya itu posisi i'tidal ya. Posisi i'tidal bagi yang sholat subuh membaca doa kunut. Tsummasjud, kemudian sujud. Mukabbiran ghaira rafil yaden. Sujud tanpa harus mengangkat kedua tangan. Nah, posisi dari mulai i'tidal dia mau posisi ke sujud, ini harus berurutan anggota sujudnya yang harus dilakukan. Kalau masih muda mah mampu aja tanpa tangan. Kalau udah tua kan, kalau mau sujud nih, pertama yang turun dulu adalah dengkul, baru tangan nahan diri, gitu, baru gitu. Kalau udah umur, kalau masih gagah mah merendahkan, terus langsung dengkulnya turun, langsung sujud gitu. Nah kalau udah umur biasanya tangan turun dulu, nahan badan. Nah urutannya gimana? Wada awalan alal ardi rukbataika. Nah posisi yang pertama disimpan itu adalah menyimpan rukbataik, kedua dengkul dulu. Nah kedua dengkul dulu turun. Setelah kedua lutut ini mendarat, disusul dengan yadaika, kedua tangan. Tsumma jabhatak maksyufah, kemudian baru jidat yang dalam keadaan kondisi terbuka, jangan tertutup. Makanya kalau ke peci itu orang-orang ini harus terbuka karena untuk dipakai untuk sujud. Nah posisinya begitu. Ketika dari dia posisi i'tidal, dia mau sujud, kedua lutut dulu, baru setelah itu disusul dengan kedua tangan, baru jidat. Jangan dengkul dulu, baru jidat. Tangan nyusul. Karena udah kuat gitu kan. Ruku, dengkul, turun, terus jidat nahan diri, baru tangan. Dan ketika sujud itu, menurut mazhab kita, tekanan itu seolah-olah gini. Kita sujud di atas kapas, kapasnya juga nggak terlalu ngeblesek, dan posisi kita ini agak tertahan. Sehingga nggak boleh ketika kita sujud itu berat badan itu tertumpu pada jidat. Apalagi saking tertumpunya berat badan pada jidat, sampai jidat ini ada bekas. Untuk hal yang sifatnya pendidikan saja nggak boleh sampai melukai bagian daripada wajah. Kalaupun mukul di luar bagian wajah tanpa ada bekas. Wada anfaka ma'ajabhatah. Nah bersama dengan itu ketika sudah mulai sujud itu, dari mulai kedua lutut disusul tangan, setelah itu tangan mulai jidat, dan berbarengan dengan jidat itu adalah hidung. Nah hidung menempel di bagian tempat sujud. Wajafin mirfaqaqika, dan menjauhkanlah ini nih, jauhkanlah ketika ini untuk laki-laki ya. Ketika sudah mulai sujud itu agak direnggangkan sedikit, dijauhkan tangan ini daripada lambung. Jadi agak lebar kalau laki-laki, kalau agak perempuan agak dirapatkan. Dan banyak terlihat tuh kalau lagi sholat di masjid, di musola. Jadi posisi tangan ini kayak posisi anjing lagi duduk gitu. Jadi tangan ini nih, begini nih sama lantai itu. Nah nggak boleh, harus begini. Jadi yang menempel di lantai itu adalah telapak tangan. Bukan dari mulai sini sampai sini nempel di lantai, nggak boleh. Karena tidak boleh sholat menyerupai posisi anjing. Nah tangannya biasa begini nih, nggak boleh. Jadi harus begini. Dan laki-laki harus agak renggang, perempuan harus agak rapat. Itu bedanya. Jadi nggak boleh ini ya, diingatkan saja sama anak-anak kita tuh. Kalau lagi sujud jangan sampai tangannya ini dari ujung sini sampai sikut rapat ke
nempel di lantai, seperti posisi anjing lagi duduk. Padahal untuk perempuan nggak boleh seperti itu. Kalau laki-laki tadi harus agak renggang dan perutnya agak diangkat dikit. Perutnya agak diangkat dikit, lagi sujud. Ya, segala hitung-hitung latihan inilah biar six pack gitulah. Biasanya kalau orang yang rajin sholat bagus, bukan berarti yang nggak rajin sholat nggak bagus, nggak juga. Wado' yadaika alal ardi hadzul mankibaik, dan letakkanlah kedua tangan tadi, posisi sedang sujud tadi, posisi tangan ini sejajar dengan pundak, lagi sujud ya. Nah, sejajar. Wala tafris dzira'aik alal ardi wa qul subhana rabbiyal a'la 3 kali. Dan membaca ketika di dalam sholat, ketika dalam sujud tadi, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Salasan boleh 3 kali, wasab'an boleh juga 7 kali, au asron boleh juga 11 kalau sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah apalagi jadi imam, jangan idealis gitu. Kita suka, belum tentu makmum suka gitu loh. Ngerti kalau lagi berjamaah imamnya kenapa lama ya? Lama, panjang gitu. Tapi kalau sholat sendiri sebentar, cepet gitu. Lama gitu. Sumarfa ra'saka minas sujud, sumarfa kemudian angkat kepalamu minas sujud, mukabbiran hatta ta'adil jalisan. Kemudian angkat kepalamu dari posisi sujud tadi dalam keadaan mukabbiran, bertakbir, hatta ta'adilu jalisan. Nah, dari sujud baru takbir sampai posisi duduk. Wajlis ala rijlaka al yusra. Nah, posisi duduknya, nah, dan duduklah ala rijlaka yusra, duduk di atas kaki yang kiri, gini. Nah, tuh. Masih bisa nggak tuh ibu-ibu? Masih bisa ya. Kalau orang gemuk banget, ya gimana dia lah, jangan dipaksain. Ada yang kalau terlalu gemuk, gini gitu ya, dia nahan-nahan gitu. Ya nggak apa-apa, boleh. Sambil nyender pun juga boleh. Dia nggak kuat gitu, dia senderan, boleh. Wansub qadamaka al-yumna, dan posisi kaki yang kanan ini ditekuk gitu, lurus posisinya. Wado' yadaika ala fakhidaik, dan letakkanlah yadaika ala fakhidaik, kedua tanganmu itu di atas paha. Nah. Wal asabi' mansurah, dan kedua telapak tangan ini jari-jari dalam keadaan tersebar. Jangan juga tersebar begini nih. Jangan juga terlalu rapat, biasa aja gitu. Jangan begini. Kecuali memang di sini ada cincin, masing-masing cincin nih. Ya agak renggang ya. Boleh aja. Dan juga jangan dirapatin begini. Agak biasa aja, jangan terlalu rapat, jangan terlalu juga renggang. Wakul, dan membaca ketika posisi duduk di antara dua sujud tadi, Rabbik firli warhamni warzukni wahdini wajburni wa'afini wa'fu anni. Semasjud, kemudian sujud sajdah tsaniyah, sujud yang kedua kalinya. Kadzalika, sama posisinya dengan sujud yang tadi sebelumnya. Tsumma tadil jalisan listirahah fi kulli raqatin la tasyahud akibaha. Kemudian setelah posisi tadi sujud, tsumma tadil jalisan listiroha fi kulli raq'ati la tasyahudu akibaha. Wallahu a'lam. Lanjutkan minggu depan. Apa-apa. Apa-apa, yang penting kan ini terbuka nih. Hidung tertutup boleh? Boleh. Ini harus, jidat harus terbuka. Nah, sehingga karena harus terbuka, sehingga ketika orang sujud itu nggak boleh dia sujud di atas sesuatu yang tidak boleh dia sujud tertutup jidatnya, atau dia sujud dengan benda atau dia sujud di atas benda yang bergerak kalau dia bergerak. Maksudnya gini. Kerudung. Mau kena, dia mau kena nih. Pakai mau kena. Kalau perempuan mau kena, kalau laki-laki pakai sorban lah. Nah, ketika dia sujud di atas mukenanya dia. Nah, itu ya.
atau dia sujud di atas sorbannya dia, itu yang nggak boleh. Apa yang bedain Pak Ustaz? Sedangkan kan itu pakai sajadah. Jadi itu kan Nah, bergerak dengan gerakan kita. Nah, ibu pakai mukena nih. Kalau ibu bergerak kan mukena ikut bergerak kan. Kalau saya pakai sorban, sorban bergerak dengan gerakan saya juga gitu. Artinya masih menempel dengan badan. Kan sejadah nggak nempel sama baju, nggak diikat gitu. Nggak boleh, atau karpet gitu. Nah, membedakannya itu adalah kayak gini aja. Nah, kayak gini. Ibu punya selampe. Selampe ada di sebelah. Pas mau sujud, ini kayaknya agak bau nih. Ibu geser dikit tuh selampe itu. Ibu sujud di atas selampe tersebut. Boleh nggak? Boleh. Karena selampe ini kan terpisah sama badan. Nah, kecuali pas ibu sholat mau sujud. Pas sujud pertama nyium, ini kayaknya sejadah bau nih. Kayaknya ada yang tidur di sini, ada yang ngiler nih. Nah, supaya nggak bau, ketika ibu sujud, itu mukena itu ibu geser dikit. Sujudlah ibu kena. Nggak boleh. Atau yang pakai sorban. Ketika dia sujud, nutupin bau tersebut, sorbannya dia geser pas bagian hidung. Nggak boleh. Kecuali sorban dia lagi sholat, sorban dia tarik, dia lepas, dia prosotin, dia sujud di atas prosotan tadi. Boleh. Bahasanya kayaknya lebih tepat prosot gitu. Ustaz, kalau kita sakit, kan kita posisi kita duduk tidak bisa berdiri. Posisi kaki kita selalu ke arah. Oh, bebas. Kalau posisi sakit, dia bebas, posisi apapun bebas. Posisi jongkok, bersila, duduk atahiyat, selonjoran, bebas. Gimana enaknya pokoknya. Oh ini Ustaz, kita kan mau sholat, nggak bawa sejadah gitu. Terus kita lepas kerudungnya, kita pakai mukena, terus si kerudung dibikin sejadah. Kerudung dipakai sejadah. Kita sholat pakai mukena. Oh boleh. Aurat tertutup. Boleh. Boleh seperti itu. Nggak boleh karena sholatnya nggak pakai kerudung gitu. Alasannya kenapa nggak sah? Karena sholatnya nggak pakai kerudung. Padahal pakai mukena kan ya. Kayak gini juga. Ada orang sholat nggak pakai celana, tapi pakai sarung. Nggak sah kamu sholatnya kenapa? Nggak pakai celana, tapi dia pakai sarung. Sama kayak gitu. Kamu sholat nggak? Cukup pakai kerudung, tapi kerudungnya tuh nggak menutupi ini gitu, jadi masih kelihatan ininya itu udah. Tangannya masih kelihatan ya? Iya, ada gitu dulu. Ya kasih tahu itu. Bukan ini kan enggak harus itu. Ini nih. Apa sih? Pergelangan tangan. Nanti kita bahas pas bab sholat ya. Ada. Jadi nanti pada bagiannya. Ada lagi ya? Wallahu a'lam.